Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Suyanti, saya dari kelas B3 Farmasi, NIM F 2018-01154. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kimia medisinal, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai hubungan struktur, aktivitas, kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologis obat. Di mana materi pembahasan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu aktivitas biologis senyawa seri homolog, dan yang kedua yaitu prinsip Ferguson spesifik dan tidak spesifik, dan yang ketiga yaitu ionisasi pembentukan halat, potensial redoks, dan aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aktivitas biologis senyawa seri homolog. Di sini ada penjelasan di mana suatu seri homolog itu senyawa sukar terdisosiasi, yang perbedaan strukturnya itu hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Ternyata intensitas efek biologisnya itu tergantung pada jumlah atom C. Lanjut, semakin panjang rantai samping atom C itu makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar, dan terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan sifat didih, kekurangan kelarutan dalam air, serta meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, dan tegangan permukaan dan kekentalan. Perubahan sifat fisik ini dapat diikuti dengan meningkatnya aktivitas biologis sampai tercatat aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis. Hal ini dapat disebabkan dengan makin bertambahnya jumlah atom C, maka makin berkurang kelarutan senyawa dalam air. Dari sini ada contoh seri homolog, ada 4 contoh. Yang pertama itu seri homolog N-alkohol, yang kedua yaitu seri homolog 4N alkyl resorcinol, dan yang ketiga itu seri homolog ester asam vanilat, dan yang keempat itu seri homolog ester dan asam prahidroksibenzoat. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai prinsip Ferguson secara spesifik dan tidak spesifiknya. Di mana pada prinsip Ferguson ini banyak senyawa homolog yang aktivitasnya itu akan meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah atom C. Menurut Funher pada tahun 1904, ia mendapatkan bahwa untuk mencapai aktivitas yang sama, anggota seri homolog ini yang tinggi memerlukan kadar yang lebih rendah sesuai dengan persamaan. Di sini ada persamaan seperti 1/2, 1/2, dan seterusnya. Di sini contohnya, contoh seri homolog ini pada obat penekan sistem saraf pusat seperti alkohol, keton, amin, uretan, dan hidrokarbon. Di sini terdapat sifat-sifat fisika secara umum dapat melibatkan distribusi pada beberapa macam fasa. Contohnya itu pada kelarutan, tegangan permukaan, dan tekanan uap, di mana kelarutan ini dapat melibatkan distribusi antara suatu padatan atau cairan dan larutan jenuhnya, dan selanjutnya tegangan permukaan ini dapat melibatkan distribusi antar larutan dan permukaan, dan yang terakhir yaitu tekanan uap yang dapat melibatkan distribusi antara cairan dan uap. Di sini menurut Ferguson, kadar molar toksis itu sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fasa-fasa yang heterogen, seperti fasa eksternal yang kadar senyawanya itu dapat diukur, dan biafosa.
Dan di sini juga Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat dalam via bosa atau via bosa itu reseptor, karena pada keadaan keseimbangan kecenderungan obat itu untuk meninggalkan via bosa dan eksternal itu adalah sama. Lanjut. Di sini ada senyawa berstruktur tidak khas atau tidak spesifik. Tidak spesifik di sini pengertiannya senyawa berstruktur tidak khas ini merupakan senyawa yang struktur kimianya itu bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor khas, dan aktivitas biologisnya itu secara langsung dapat dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi pada kelarutan, terus aktivitas termodinamik, terus tegangan permukaan dan redoks potensial. Nah, di sini ada beberapa senyawa berstruktur tidak khas dapat menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sini ada 7 karakteristik, di mana yang pertama yaitu efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik, dan untuk menimbulkan efek memerlukan dosis yang relatif besar. Nah, selanjutnya walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal mula aktivitas termodinamik ini sama akan memberikan efek yang sama pula, di mana ada keseimbangan obat, keseimbangan pada kadar obat dalam via bosa fasa eksternal, dan bila terjadi keseimbangan aktivitas termodinamik ini masing-masing fasa harus sama. Dan yang selanjutnya itu pada pengukuran aktivitas termodinamik pada fasa eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik via bosa. Dan selanjutnya yaitu pada aktivitas termodinamik dari obat yang berupa gas atau uap, dapat berupa obat yang berupa gas atau uap. Yang terakhir itu suatu senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama, sehingga derajat efek biologisnya itu sama pula. Di sini ada contoh senyawa yang berstruktur tidak khas, yaitu ada obat anestesi sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetil nitrogen oksida, eter, dan kloroform. Di sini ada bentuk tabel di mana ada nama gas atau uapnya. Di sini ada nitrogen oksida, etilen, asetilen, dan etil koloid. Di mana pada tabel ini dia menunjukkan bahwa hubungan kadar ionisasi hubungan kadar isoanestesi itu dapat berupa obat anestesi yang berupa uap dan gas dengan aktivitas termodinamik pada manusia itu pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua itu contohnya kedua itu insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, N-alkohol, dan resorcino. Di sini ada tabel juga di mana nama obatnya di sini terdiri dari timol, oktanol, okresol, dan fenol. Pada tabel ini dia menunjukkan hubungan kadar bakterisid berupa insektisida yang mudah menguap terhadap Salmonella typhosa dengan aktivitas termodinamik. Kita lanjut yang kedua, yaitu yang sebelumnya itu senyawa berstruktur tidak khas atau tidak spesifik. Kali ini lanjut ke senyawa berstruktur khas atau spesifik, di mana senyawa berstruktur khas ini merupakan senyawa yang memberikan efek dengan meningkat reseptor atau aseptor yang khas. Mekanisme kerjanya ini dapat melewati salah satu cara, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 4
cara di mana ia bekerja pada enzim, yang kedua itu dia bekerja pada antagonis, terus dia yang ketiga dia menekan fungsi gen, dan yang terakhir dia bekerja pada membran. Nah, di sini ada senyawa berstruktur khas yang mempunyai karakteristik. Jadi senyawa berstruktur khas dia memiliki karakteristik juga, di mana salah satu karakteristik ini dia yang pertama itu efektif pada kadar yang rendah. Terus yang kedua itu dia melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam via-bosa dan fasa eksternal. Terus yang ketiga dia melibatkan ikat-ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan pada ikatan senyawa yang berstruktur tidak khas. Dan yang keempat itu pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologis itu dia maksimal. Dan yang selanjutnya itu sifat fisika dan kimia itu sama-sama berperan untuk menentukan efek biologis. Dan selanjutnya yaitu secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang dapat bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Dan yang terakhir ini terjadi sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Di sini ada contohnya. Contoh obat yang memiliki struktur yang khas ini seperti obat anti kanker, anti malaria, antibiotika, obat antihistamin, diuretik, dan adrenergik. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu ionisasi, pembentukan halat, potensial redoks, aktivitas pembentukan, dan aktivitas biologis. Yang pertama itu kita lanjut di ionisasi. Kita bahas di ionisasi. Ionisasi ini terdiri dari dua, di mana yang pertama itu obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian besar obat ini bersifat asam atau basa lemah. Bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Contohnya itu pada fenobarbital turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasinya itu dapat menembus sawar, darah, otak, dan akan menimbulkan efek penekan fungsi sistem saraf pada pusat dan pernapasan. Dan yang kedua yaitu obat aktif dalam bentuk ion. Di sini seperti kita ketahui, dalam bentuk ion senyawa obat itu umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Yang selanjutnya yaitu tadi ionisasi, yang selanjutnya itu pembentukan halat. Halat itu merupakan senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dan ion logam. Dia itu membentuk struktur cincin. Di sini ada contoh halat dalam sistem biologis, yaitu yang pertama halat yang mengandung logam Fe, contohnya dia itu enzim porfirin. Terus yang kedua itu halat yang mengandung logam Cu, contohnya itu enzim oksidasi. Terus yang ketiga itu halat yang mengandung logam Mg, dia itu contohnya fosfatase. Terus yang selanjutnya itu halat yang mengandung logam Mn, yaitu contohnya arginase. Terus halat yang mengandung logam Zn, contohnya pada insulin. Terus yang terakhir itu halat yang mengandung logam Co, yang contohnya pada vitamin B12. Yang selanjutnya yaitu potensial redoks. Pada potensial redoks ini dia merupakan ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Reaksi redoks ini merupakan perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Ini selanjutnya yaitu aktivitas permukaan.
di mana di sini surfaktan itu merupakan suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Surfaktan ini memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu pada bagian hidrofilik atau polar dan lipofilik atau nonpolar, sehingga dikatakan surfaktan ini bersifat amfifilik. Berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya, surfaktan ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama surfaktan anionik, terus yang kedua surfaktan kationik, terus yang ketiga surfaktan non-ionik, dan yang keempat itu surfaktan amfoterik. Di sini ada aktivitas surfaktan terhadap absorpsi obat. Tergantung pada aktivitas surfaktan itu terdapat absorpsi yang tergantung pada obat. Yang pertama itu dia kadar surfaktan, terus yang kedua itu struktur yang pertama itu dia kadar surfaktan, terus yang kedua itu dia struktur kimia surfaktan, terus yang ketiga itu efek surfaktan terhadap membran biologis, terus yang keempat itu efek farmakologis surfaktan, terus yang terakhir yaitu adanya interaksi surfaktan dengan bahan-bahan pembawa atau bahan obat. Mungkin ini materi yang saya berikan, yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.